Oke ya, kita cek dulu ya. Sudah pada datang semua? Oke ya. Jadi ini yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Kita panggil robotnya dulu. Oke, robotnya sudah datang. Oke ya. Nah, yang pertama kita harus tahu bahwa malam ini kita akan membahas tentang mobilitas sosial. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu struktur sosial. Struktur sosial itu terkait dengan status sosial. Artinya apa? Artinya bahwa setiap orang atau setiap kelompok masyarakat itu mereka mempunyai atribut atau sebutan-sebutan atau penghargaan-penghargaan. Nah, atribut ini yang akan menentukan posisi mereka dalam struktur sosial. Ya, contoh, dalam struktur sosial itu kan ada kelas menengah, ada kelas atas, ada kelas bawah. Itu bisa dilihat dari ekonomi misalnya yang sering kali dijadikan sebagai patokan ya. Ada masyarakat miskin, ada masyarakat menengah, dan masyarakat kaya. Selain itu juga bisa dilihat dari penghargaan masyarakat ya. Contoh, ada keluarga keturunan raja sultan. Ya. Sampai sekarang anak cucunya pun tetap akan dihormati. Kenapa? Karena itu adalah status yang askrip tadi udah disebut. Jadi status yang diberikan uh, karena apa? Ya karena orang tuanya bawaan dari lahir istilahnya seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi dengan bawaan dari lahir seperti itu, mereka mendapatkan statusnya sendiri. Ya. Makanya di struktur sosialnya mereka punya posisi sendiri. Nah, bagaimana dengan orang-orang? Nah, ada yang minggu lalu udah kita bahas, ada struktur sosial itu ada yang tertutup dan ada yang terbuka. Tertutup artinya tidak bisa diganggu gugat. Contohnya adalah sistem kasta dalam agama Hindu. Yang bisa kita rubah adalah sistem terbuka. Contoh, yaitu tadi ketika ada orang yang bekerja keras, dia mau bekerja berusaha sehingga dia akhirnya mendapatkan pekerjaan yang baik, mendapatkan penghasilan yang baik, dapatkan gaji yang baik, maka dia bisa naik pangkat atau naik status ya. Nah, di lingkungan masyarakatnya pun akan naik. Nah, itu akan ada mobilitas sosial. Nah, itulah yang disebut dengan mobilitas vertikal naik atau climb up. Nah, selain vertikal naik, ada juga mobilitas vertikal turun, sinking. Ini contoh kasus terbaru ya. Contoh kasus terbaru apa? Ya kita lihat 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu kita mendapatkan berita yang cukup menyedihkan buat bangsa Indonesia. Kenapa? Salah satu anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, bagian daripada Dewan Perwakilan Daerah, ketuanya, yang katanya namanya, ya entah benar atau tidak, ya kita walau alam, tapi yang jelas dibuktikan dengan ada KPK, maka dia mendapatkan jaket rompi oranye ya sebagai tahanan KPK dengan kasus korupsi suap. Itu ada padahal dia adalah ketua DPD ya, ketua DPD, dan dia adalah salah satu anggota MPR. Itu terlihat sekali bagaimana ada mobilitas naik dan ada mobilitas turun. Ketika naik dia diangkat dari anggota dewan ya kan, Dewan Perwakilan Daerah, dan dia menjadi anggota MPR gitu. Kemudian dalam sidang MPR kemudian dia diangkat menjadi salah satu uh, ketua ya kan, karena ketua DPD otomatis mungkin dia mendapatkan posisi bagian dari salah satu anggota ketua MPR. Ternyata ada kasus dengan suap korupsi, maka dia statusnya jadi tahanan. Nah, ini itu ada mobilitas vertikal turun atau sinking. Nah, itu bukti bagaimana status sosial di masyarakat bisa berubah. Seperti itu. Ada orang bisa naik dan ada orang bisa turun. Seperti itu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu tidak?
Nah, ini ketua DPD ya kan, diduga terima suap, dianggap perdagangkan apa? Nah, nah, kelihatan nggak di link? Itu saya membuka berita dari BBC Indonesia, bbc.com. Diduga terima suap, ketua DPD dianggap perdagangkan pengaruh. Nah, kan? Nah, seperti itu ya. Kelihatan kan? Nih, sampai sedemikian. Ini ada salah satu bukti bagaimana mobilitas sosial dari seorang ketua DPD ya, Dewan Perwakilan Daerah, dari seorang apa namanya uh, orang penting gitu kan, orang penting ya di Republik Indonesia ini, orang penting banget karena dia Dewan Perwakilan Daerah ketuanya gitu loh, nasional se-Indonesia. Hanya karena 100 juta dia ditangkap, nah, suap. Tapi ya itu tadi, bahwa ini ya bukti bagaimana ada mobilitas sosial dan yang memberi pengaruh terhadap ini masyarakat di sini ya kan, seperti itu tuh. Ini yang teman-teman bisa kita lihat di sini. Jadi bagaimana bukti ini tidak tahu isinya uang ya kan. Nah, jadi ada yang ini ada kuasa hukumnya, tapi walau alam, tapi yang jelas KPK sudah menetapkan sebagai tersangka ya kan. Nah, ini jadi inilah yang kalau kita lihat berita-berita gitu kan, bahwa ini adalah salah satu contoh daripada perubahan status sosial seseorang karena adanya mobilitas sosial. Nah, kalau ditanya definisi-definisi daripada apa itu mobilitas sosial dan seterusnya itu bagaimana? Kita mau pahami itu nggak? Coba kalau mau paham, kita kesini ya. Oke, kita lihat sekarang ke My Desktop. Sekarang udah kelihatan? Kelihatan tidak? Pengertian mobilitas sosial. Social mobility adalah gerakan para warga masyarakat dalam struktur sosial dari satu lapisan ke lapisan sosial lain atau dari satu kedudukan ke kedudukan yang lain. Nah, beda antara gerakan sosial dengan mobilitas sosial. Karena ada juga yang disebut dengan gerakan sosial. Gerakan sosial itu apa? Ya, gerakan sosial itu atau social movement ada gerakan sosial yang menggunakan nada protes, penuh emosi dan kekerasan yang bertujuan untuk memperoleh kedudukan sosial yang diinginkan. Ya, contoh ini gerakan sosial ya. Itu bisa dicontoh di ceng.org. Teman-teman tahu nggak ceng.org? Ya, ada yang tahu ceng.org? Oke, kalau tidak coba kita lihat di sini ya. Ceng.org ini apa? Ceng perubahan. Nah, ini
contoh daripada gerakan sosial. Ya. Ini adalah contoh dari gerakan sosial. Di sini coba contoh. Kita bisa lihat di sini change.org untuk yang Indonesia ya, kita lihat. Ya. Gerakan sosial change.org ini membuat petisi ya. Petisi itu apa? Petisi itu ada semacam tuntutan atau permohonan atau usulan kepada pemerintah biasanya. Misalnya masalah apa di Indonesia yang lagi rame, itu dibuat petisinya. Contoh kayak di sini, ini bisa kita lihat di sini ada End Deforestation in Indonesia. Petisi kepada Presiden Joko Widodo. Kenapa? Karena pembabatan hutan atau deforestation. Jadi hutan dibabat untuk apa? Untuk dibikin kebun, untuk dibikin kebun sawit, atau dibikin perumahan, atau dibikin apa, itu akan merusak lingkungan. Nah, aktivis lingkungan lantas memohon supaya Indonesia tidak melakukan tersebut. Coba kita lihat di sini. Ini ada Christine Jan Magaleno. Dia adalah orang Filipina. Dan dia membuatnya setahun yang lalu, bulan Juli tahun 2015. Dia mendapatkan hampir 5.000 orang mendukungnya. Nah, di sini juga ada petisi terkait dengan kebijakan Kementerian Pendidikan Indonesia yang baru ya, setelah Pak Anies Baswedan diganti, di penggantinya yaitu Pak Muhadjir Effendi mengusulkan untuk full day school, sehari penuh di sekolah. Lah, akhirnya ada orang yang nggak setuju. Lantas mereka mengajukan petisi, dan kita lihat di sini petisi ini sudah disampaikan dengan 44.210 pendukung. Jadi ada 44.000 orang yang mendukung supaya menolak pendidikan full day school. Jadi sekolah nggak usah sampai sore, cukup sampai siang aja, ya kan? Nah, ini adalah contoh daripada gerakan sosial, ya. Contoh gerakan sosial. Ini contoh. Ini mereka memutuskan untuk bahwa oke, saya nggak mau, pokoknya saya ingin anak saya pulang setengah hari saja, nggak usah sampai penuh. Nah, seperti itu. Ini adalah salah satu contoh daripada gerakan sosial, ya, seperti itu. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Jadi teman-teman di sini harus tahu, ya, harus bisa membedakan apa itu gerakan sosial, apa itu mobilitas sosial. Memang hampir sama karena sama-sama bergerak, sama-sama mobil. Jadi mobilitas sosial itu seperti itu, bergerak, sama-sama bergerak, ya. Tapi hasilnya lain. Kalau gerakan sosial dikenal dengan social movement, gerakan sosial itu, contohnya tadi ada di Change.org, kemudian kalau yang suka di Facebook itu atau di yang suka bagi-bagi duit, ada yang kita kenal dengan kitabisa.com, ya. Dia mau menyumbang ketika ada orang butuh duit, butuh sumbangan, dimasukin ke situ, nanti kita mau nyumbang ke siapa, ke acara apa. Itu adalah gerakan sosial juga, ya. Itu adalah salah satu contoh gerakan sosial. Tapi berbeda dengan mobility, social mobility, yaitu ya pergerakan sosial. Gerakan sosial ini ya masyarakat yang bergerak seperti itu. Ini adalah contohnya seperti itu. Jadi teman-teman bedakan dulu social mobility dan social movement. Kemudian yang berikutnya, macam-macam mobilitas sosial. Ini tadi sudah disebutkan di video, ada mobilitas sosial, ada vertikal, dan ada horizontal. Untuk yang vertikal, itu ada yang naik atau climbing, dan ada yang turun atau downward atau sinking, ya. Nah, kemudian ada juga mobilitas horizontal. Contohnya bagaimana? Ada mobilitas geografis, mobilitas antar generasi, mobilitas intragenerasi, ya, seperti itu. Oke, supaya lebih seru, gimana kalau kita lihat lagi ke sini ya. Kita buka tentang dari YouTube atau Google saja deh, karena kita mau lebih enak ya.
Seperti itu, kita ketik saja di sini mobilitas sosial. Kita lihat gambar mobilitas sosial. Nah, coba mana kan yang bisa kita ambil gambarnya mobilitas sosial ini? Nah, di sini ada mobilitas sosial vertikal, mobilitas sosial antar generasi, mobilitas intergenerasi, ya kan? Nah, mobilitas sosial intergenerasi atau antar generasi contohnya di sini. Ya, fotonya di sini. Di sini disebutkan kakeknya itu petani, neneknya petani. Mereka punya anak, anaknya itu ada yang jadi petani. Tapi ada satu anak yang menjadi guru. Nah, ini petani dengan petani, tapi anaknya bisa jadi guru karena anaknya kuliah, jadi sarjana. Nah, di sini ayahnya guru, ibunya guru karena guru anaknya sukses malah jadi camat. Ini adalah mobilitas sosial antar generasi. Jadi generasi pertama kakek nenek itu petani. Generasi kedua itu campuran, ada petani, ada guru, ya kan? Dan generasi ketiga itu ada yang jadi guru dan ada yang jadi camat. Tapi kita melihat di sini mobilitasnya bahwa nggak semuanya keluarga ini menjadi petani karena ada yang berubah status menjadi guru dan ada yang menjadi status menjadi camat, menjadi orang penting. Nah, itu adalah mobilitas sosial contohnya ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu tidak? Lebih senang kalau saya berdiskusi saja ya, karena materi sudah banyak. Yang belum berapa orang? Yang belum berapa banyak? Oh, nggak tahu ya. Ya udah, oke. Sulit. Kontrolnya sulit. Jadi kita mau belajar juga repot ya. Mau nggak mau ya kita harus begitu. Ini contoh mobilitas sosial vertikal naik ya. Contoh mobilitas sosial vertikal naik ya. Teman-teman tahu kisah Cinderella kan? Nah, itu kan Cinderella itu adalah contoh mobilitas sosial vertikal naik. Dari seorang putri biasa gitu, seorang anak desa gitu, gadis desa, ketemu pangeran, diajak menikah, langsung jadi tuan putri, ya kan? Nah, itu namanya mobilitas sosial naik. Ya, kalau mobilitas sosial turun, tadi saya sudah sebutkan contohnya bagaimana dari seorang anggota dewan, anggota DPR menjadi seorang tahanan KPK. Atau contoh kasusnya banyak lah. Dari seorang pengurus partai, kemudian jadi tahanan KPK juga. Nah, itu ada contoh-contohnya ya. Nah, ini contoh lain. Ya, yang
sering dijadikan contoh itu kan kisahnya Mas Joko gitu kan. Nah, dari Mas Joko itu sebelumnya dia cuma pepeng ya, pemuda pengkolan, lulusan SMP atau lulusan SMA, nggak punya kerjaan, kerjanya nongkrong di pengkolan, ya kan. Jadi dari pemuda pengkolan, pengangguran, terus dia akhirnya diajak usaha jualan bakso. Pertamanya cuma 1 gerobak, tapi karena lama-lama dia bisa jadi punya 10 gerobak, punya 10 gerobak dia jadi punya pabrik bakso, ya, itu jadi juragan. Nah, itu ada salah satu contoh bagaimana mobilitas sosial vertikal naik. Nah, kalau teman-teman tahu, ini ada namanya program exit program ya. Ini yang biasanya ngadain siapa? KDI, ya kan? Contoh ini contoh konkret bahwa teman-teman di sini menjadi TKI, ya kan? Setelah pulang nanti jadi apa? Jadi pengusaha. Kenapa? Karena lewat exit program KDI, teman-teman nanti ada pelatihan wirausaha, ada pelatihan bikin apa? Misalnya bikin cencunaica. Nanti pulang jualan cencunaica, buka warung teh, ya kan? Nah, asalnya dari sini jadi karyawan orang kan, jadi TKI, pergi ke jauh ke sini jaga amang, jaga akong, pulang-pulang nanti jadi bos. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah contoh mobilitas vertikal naik. Ya kan? Contoh daripada mobilitas vertikal naik. Ini banyak sekali di sini dan ini seringkali dijadikan contoh. Contoh lain dari seorang pemuda pengkolan jadi letnan misalnya. Contohnya ya, contoh siapa misalnya kalau tadi Mas Joko, sekarang kita ambil contoh nih Mas Mukidi. Mas Mukidi ini asalnya dari pemuda pengkolan, jangan salah. Pemuda pengkolan ya, sama-sama pengangguran gitu kan. Sekarang jadi letnan, perwira. Kenapa? Karena dia misalnya Mas Mukidi asal pengangguran, lulusan SMA, kemudian daftar jadi akabri misalnya, lulus. Masuk akabri, lolos misalnya, keterima. Sekolah dia 3 tahun, 4 tahun, setelah itu diterima jadi lulus, jadi Pak Letnan, ya, jadi perwira TNI. Ini adalah salah satu contoh mobilitas vertikal naik. Nah, kita ambil juga berikutnya, contoh mobilitas vertikal turun. Ini yang ngetren aja nih, yang jelas tadi sudah saya sebutkan. Asalnya anggota dewan. Jadi tahanan KPK, ya kan? Nah, ini adalah contoh daripada vertikal turun. Ya, yang paling jelas kalau ini Presiden Jokowi jelas ya. Semua bisa lihat contohnya ya. Pak Jokowi dari wali kota ke gubernur, gubernur presiden. Nah, iya itu. Betul kan? Nah, itu ada contoh yang jelas. Bagaimana orang bisa merubah status melalui mobilitas vertikal naik ya. Jadi mobilitas vertikal turun juga ada. Apa? Itu tadi contohnya dari anggota dewan menjadi tahanan KPK. Contoh vertikal turun. Contoh lainnya dari seorang pengusaha karena bisnisnya ngutang bangkrut, ya kan? Nah, ini adalah salah satu contoh mobilitas turun kan? Nah, bangkrut karena pengusaha karena salah strategi misalnya atau karena terjebak hutang jadi bayar riba, bunganya nggak tahan, akhirnya bukannya untung malah buntung, bangkrut dia. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh vertikal turun. Ya, kalau dalam filosofi ya, dalam kehidupan kita ya namanya manusia itu kadang ada yang naik, kadang ada turun.
ya. Tapi yang idealnya kita itu adalah selalu naik, nggak mau turun, jadi maunya naik terus, seperti itu. Ya, tapi ya kita nggak tahu ya, namanya orang kadang naik, kadang turun, kadang banyak duit, kadang kekurangan duit. Nah, itu ya wajar lah. Nah, ini demikian juga dengan mobilitas sosial ya, tapi ya walau gimana pun juga kita akan berusaha supaya kita tetap naik ya. Ya buktinya apa ya, itu semua naik turun. Pengusaha jangan dikira enak terus karena mungkin dia pernah mengalami masa-masa susah yang kita nggak tahu ketika dia mulai merintis bisnis. Yang kita tahu bahwa dia sekarang sukses punya toko banyak berapa cabang gitu kan. Tapi kita nggak tahu bagaimana dia bersusah payah membangun ketika mengurus bangun satu toko aja dia sampai harus ya bekerja kerasnya seperti apa. Ya itu yang harus kita ambil pelajaran ya kan. Seperti itu. Oke, dari Mukidi ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan nanti Mukidi mau menyampaikan sedikit himbauan. Oke, tidak ada. Santai aja ya. Kita lanjut. Jangan terlalu stres. Tidak ada pertanyaan? Oke, kita selanjutnya adalah mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal contohnya adalah mobilitas geografis. Mobilitas geografis, kemudian mobilitas antar generasi. Mobilitas horizontal antar generasi ini kan tadi udah kita lihat. Kemudian mobilitas intragenerasi. Nah, mobilitas intragenerasi. Contohnya seperti itu ya. Nah, mobilitas sosial contohnya yang gini, yang horizontal ya. Kita stop dulu deh. Kita lihat ya. Mobilitas horizontal, contohnya bagaimana? Contohnya adalah misalnya Pak Rahmat. Contohnya Pak Rahmat ini dia statusnya adalah guru SMP di kecamatan. Kemudian dia terkena mutasi, pindah menjadi guru SMP juga, tapi di kabupaten. Posisinya sama-sama tetap guru SMP. Ini adalah mobilitas horizontal. Tapi beda ceritanya kalau dia beda. Misalnya asalnya dari guru SMP, kemudian dia diangkat menjadi kepala SMP. Atau pindah menjadi guru SMA misalnya. Ini ada vertikal naik. Kalau ini horizontal. Kalau ini horizontal sama-sama tetap guru SMP. Jadi status sosialnya tetap tidak berubah. Sama dengan kisahnya Mas Joko misalnya. Mas Joko di kampungnya jualan bakso misalnya. Pindah ke kota. Di kota ya sama juga jualan cireng misalnya. Ya itu sama-sama tetap jualan, sama-sama pedagang, sama-sama kaki lima misalnya. Nah, itu adalah mobilitas horizontal, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi, tolong dibedakan ini karena sering kali kalau dalam latihan di soal di ujian nasional sering kali keluar. Kadang kita sulit sekali membedakan masalah-masalah mobilitas ini, masalah vertikal, horizontal karena sosiologi kadang banyak istilah. Jadi kita kadang untuk menentukan mana yang tepat itu harus teliti ya. Mana yang tepat itu harus teliti.
Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita lihat faktor-faktor pendorong mobilitas sosial. Apa sih yang mendorong orang untuk berubah atau berpindah? Yang pertama kita kenal status sosial. Itu tadi, bahwa di kampung dia jadi pemuda pengkolan. Dia nggak mau jadi pemuda pengkolan, makanya dia merantau ke Jakarta. Di Jakarta kerjalah dia jadi karyawan pabrik atau apa. Maka dia akan naik status sosialnya. Makanya salah satu alasan kenapa dia mau pindah dari kampungnya ke Jakarta. Padahal di kampungnya enak, tenang. Di Jakarta macet, panas, dan seterusnya. Tapi dia tetap melakukan itu karena apa? Karena dia ada status sosial. Dari pengangguran jadi karyawan pabrik. Kemudian yang berikutnya karena keadaan ekonomi. Ini kan udah jelas. Duit urusannya ya. Kalau nggak ada duit ngapain? Sama kayak temen-temen ya. Jauh-jauh dari Indonesia berangkat ke Taiwan. Sampai ngebelain utang ke agen misalnya. Tujuannya apa ya? Ingin dapat ekonomi, dapat gaji, dapat duit dari sini, kerja di sini, duit gajinya lebih gede dari Indo. Itu karena keadaan ekonomi kan. Siapa sih yang mau jauh dari keluarga? Tapi ya karena keadaan ekonomi ya kan. Kalau nggak gitu ya sulit gitu. Itu ya yang mendorong orang melakukan mobilitas sosial, pindah. Kayak teman-teman kan maksudnya disebut buruh migran, BMI, migran kan, pindah. Nah, kemudian yang berikutnya ada situasi politik. Ya, situasi politik yang mendorong terjadinya mobilitas sosial. Contohnya situasi politik itu contohnya adalah perang. Kita tahu Suriah, ya di Suriah itu sampai sekarang udah perang kurang lebih 3 tahun atau 4 tahun. Sudah ada kurang lebih 2 juta pengungsi. 2 juta pengungsi itu yang ditampung di Turki. Belum yang pergi nembus ke Eropa, ke Jerman. Belum yang pergi ke negara lain, ya kan? Nah, itu adalah karena situasi politik. Wong di negaranya perang, siapa yang mau diem di negaranya ada perang? Ya kan? Cari aman, cari selamat, cari kesempatan. Nah, itu karena situasi politik, maka orang pergi melakukan pindah yang disebut dengan istilah mengungsi. Sampai-sampai Badan Dunia PBB pun mempunyai badan khusus untuk menangani pengungsi yang dikenal dengan istilah UNHCR ya kan. United Nations for Humanity Refugee bahasa Inggrisnya artinya itu adalah pengungsi. Kenapa pengungsi? Ya karena ada situasi politik. Di seluruh dunia ini ya karena politik banyak terjadi perang atau ketidakstabilan. Misal kayak di Timur Tengah, Irak, Iran dari dulu sering perang lah Timur Tengah di mana aja. Sampai ke Suriah sekarang. Kemudian belum lagi di Asia Tenggara pun sama, jangan disangka di Asia tidak ada. Ya, kalau kita mau bahas kasus situasi politik kayak di India dengan Kashmir, kayak Cina dengan Uighur, ya kan. Kemudian di Myanmar Rohingya. Kemudian di mana lagi di Thailand dengan Thailand Selatan itu perbatasan Rohingya juga sama. Itu kan karena situasi politik. Itu menyebabkan orang akhirnya mengungsi. Sampai-sampai pengungsi Rohingya itu bisa mendarat di Aceh. Ya kan? Sampai nembus ke Aceh seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah motif keagamaan. Contohnya, kenapa orang mau melakukan mobilitas sosial? Ini motif keagamaan ya. Contohnya adalah yang sekarang ramai itu adalah teroris. Teroris ISIS katanya. Sampai-sampai orang mau direkrut jadi anggota ISIS gitu kan. Motif keagamaan nih karena dia merasa meyakini bahwa ISIS itu benar. Terus dia mau aja pergi ke Timur Tengah gitu, ke Suriah untuk perang. Nah, itu kan motif keagamaan. Mau melakukan mobilitas sosial, berangkat rame-rame. Tapi itu ada contoh yang tidak baik karena itu ada terkait dengan politik juga karena ISIS gitu kan. Nah, kalau kita mau yang baik-baik, motif keagamaan itu adalah kita kenal dengan istilah ziarah. Orang mau pergi ziarah Wali Songo dalam perjalanan seminggu kurang lebih sampai ada paket tur
ikutan tur ziarah Wali Songo selama seminggu di dalam bis, kelilingan sepulau Jawa dari Banten, Cirebon sampai ke Jawa Timur ya kan, ke Tuban, ke Ampel ya kan. Itu motif keagamaan, mereka mau melakukan mobilitas sosial. Atau yang ngetren setiap setahun sekali, itu ada yang namanya hijrah. Hijrah mudik. Ada yang namanya mudik. Motif keagamaan, mau lebaran gitu kan. Sungkem sama orang tua. Itu sampai berangkat ngosongin pulau ya kan. Ngosongin pulau Jakarta. Mengosongkan kota Jakarta tapi membuat macet daerah ya, di Jawa Tengah, Jawa Timur. Ini motif keagamaan, hijrah atau ya itu hijrah, motif keagamaan hijrah itu misalnya. Atau motif keagamaan lain ya kayak yang baru kemarin dilakukan, haji, ya kan? Haji itu ada 200.000, ada bukan 200.000 atau 2 juta orang. Ada 2 juta penduduk Islam dunia yang melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Itu mobilitas sosial. Mereka ramai-ramai ngumpul ke sana pada waktu tertentu, yaitu pada hari Arafah, ya kan. Nah, itu motif keagamaan. Nah, kemudian faktor-faktor mobilitas sosial yang lainnya adalah karena faktor demografi. Demografi itu apa? Demografi itu faktor kependudukan. Contohnya Pulau Kalimantan dan Sulawesi itu kosong. Dan Pulau Papua juga kosong. Tapi Pulau Jawa itu padat. Maka dilakukanlah pembinaan penduduk atau untuk meratakan demografi, untuk membuat rata. Jadi pemerataan. Karena demografinya nggak seimbang antara Kalimantan, Papua dengan Jawa. Jadi penduduk Jawa pindah ke Kalimantan dan Papua yang kita kenal dengan istilah transmigrasi. Ya kan? Ini karena faktor pendudukan, makanya mereka mau berjalan. Kemudian yang berikutnya adalah keinginan melihat daerah lain. Makanya kalau keinginan melihat daerah lain ini kita kenal ada perusahaan tour and travel, ya, jasa tour and travel. Orang ingin tahu, lihat Komodo kayak gimana sih? Maka berbondong-bondonglah mereka jadi turis ke Pulau Komodo. Sama di sini juga keinginan melihat daerah lain. Ingin tahu Taipei itu seperti apa sih? Maka berbondong-bondonglah turis datang ke Taipei. Orang ingin tahu menikmati pantai di Bali. Berbondong-bondonglah mereka pergi ke Bali menjadi turis. Nah, itu karena faktor apa? Ingin melihat daerah lain. Karena keinginan melihat daerah lain, maka mereka mau melakukan mobilitas sosial. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Ini yang suaranya nggak jelas, salah siapa ya? Dari kontrol monitor, dari sisi saya nggak ada masalah ya, teman-teman bisa dengar semua. Hanya satu saja yang nggak bisa ya, Mbak Susanti. Kalau yang lain itu bisa pada dengar tuh. Gimana? Ada pertanyaan tidak? Tidak ada pertanyaan? Baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan dulu. Sebelum kita lanjutkan, gimana kalau kita hiburan dulu?
Ya, ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, gimana kalau kita lihat YouTube ya, bisa nggak? Dari sini lihat YouTube lancar nggak? Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan dengan mobilitas sosial di sini. Oke, selamat malam yang baru datang. Coba kita lihat ini. Kita lihat. Sudah terlihat belum? Suaranya terdengar? Nggak semenaran.
Oke ya, itu tadi sebuah video tentang apa? Tentang mobilitas sosial. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu tidak? Oke, ada pertanyaan? Wah, tidak ada. Bertanya dong, bertanya. Dipelajari apa yang sudah dibaca di buku, ditanyakan, ya. Yang sudah punya bukunya boleh berdiskusi di sini. Kalau tidak, saya akan berikan apa nih? Oke, ada pertanyaan tidak? Tidak ada pertanyaan? Oh, ini kok koneksinya jelek sekali ya? Mengapa koneksinya menjadi jelek sekarang? Oke. Oke ya. Oke, tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Oke, tadi sudah kita bahas di sini ya, faktor-faktor pendorong orang melakukan mobilitas sosial. Faktornya apa? Ya pertama tadi karena status sosial, ekonomi, politik, keagamaan, pendudukan, dan keinginan melihat daerah lain. Nah, sekarang bagaimana cara yang dilakukan untuk melakukan mobilitas vertikal ke atas? Cara-caranya, ya, cara untuk melakukan mobilitas vertikal ke atas. Cara yang pertama adalah perubahan standar hidup. Contoh, orang ingin naik vertikal ke atas, status sosialnya dia berubah standar hidupnya. Misal, yang sederhana itu, kalau dulu nggak pernah sarapan pagi, kalau sekarang pakai standar hidup tiap pagi harus sarapan. Kemudian perubahan standar hidup, kalau dulu tidur di mana aja bisa, kalau sekarang kalau nggak pakai kasur nggak bisa tidur. Nah, itu ada perubahan standar hidup, berarti dia akan naik vertikal ke atas, itu contohnya begitu. Standar hidup ini bisa kita kenal dengan istilah lainnya adalah lifestyle, ya, gaya hidup. Ya. Kemudian yang berikutnya, perubahan tempat tinggal. Ya iyalah, asalnya rumahnya gubuk, sekarang rumahnya di real estate, itu pasti ada vertikal ke atas ya, naik, dia berubah tempat tinggalnya. Kalau dulu tinggal di kampung, sekarang tinggal di komplek, otomatis dia berubah kan status sosialnya, naik dong. Yang biasa di kampung kumuh di dalam gang, kalau sekarang di komplek yang gede seperti itu. Itu artinya perubahan tempat tinggal. Kemudian yang berikutnya adalah perubahan tingkah laku. Ya, perubahan tingkah laku contohnya ya kayak beginilah. Orang kalau mau naik statusnya dia melakukan perubahan tingkah laku. Bagaimana misalnya? Misal kalau dulu ya gaya ngomongnya bebas. Kalau sekarang gaya ngomongnya teratur. Ngomongnya dibatasin ya. Tingkah laku itu kan. Yang biasanya ngomongnya nyablak, kalau sekarang ngomongnya pelan-pelan. Nah, itu ada perubahan tingkah laku. Ya, contoh yang paling nyata aja ya, kalau ada anak rakyat yang nikah sama anak sultan. Nah, si anak rakyat ini nanti di training dulu sebelum dia nanti dinikahkan, misalnya menikah dengan anak sultan. Dikasih tahu aturannya, kalau anak raja tuh begini, cara ngomongnya begini, cara jalannya begini. Itu perubahan tingkah laku, mobilitas vertikal ke atas. Kayak di Jogja kan gitu, ada putranya sultan atau putrinya sultan menikah, maka calon suami atau calon istrinya juga akan diajari bagaimana
unggah-ungguh atau tato kromo jadi keluarga keraton, kan begitu. Berarti itu ada perubahan tingkah laku. Cara lain adalah mobilitas vertikal ke atas dengan mengubah nama. Wah, contohnya begitu. Di sini banyak. Di kampung namanya apa? Di sini namanya apa? Ya kan? Nah, itu contoh mengubah nama. Ini mengubah status sosialnya naik nih. Di kampung namanya nama kampung katanya, tapi di sini nggak mau dipanggil nama asli. Dia ganti namanya di sini pakai nama apa gitu kan? Kok di kampungnya nama aslinya apa, di Taiwan dia ganti nama dipanggilnya apa? Ya, namanya Tejo jadi Mukidi. Ya, namanya Mukidi, nama aslinya Mukidi, kesini dipanggilnya jadi Sijo. Uh, dipanggilnya John, ya kan? Nama aslinya Mukidi, jadi kesini dipanggilnya Michael. Sama-sama M, ya kan? Nah, itu mengubah nama adalah salah satu contoh cara untuk mobilitas vertikal ke atas. Nah, cara berikutnya adalah melalui perkawinan atau pernikahan. Ya, kalau ini mah jangan ditanya, ya kan? Kalau asal orang mau naik status gitu kan, bisa menikah dengan cari pasangan yang lebih begitu ya. Oke, selanjutnya adalah bergabung dengan organisasi tertentu. Ini cara mobilitas vertikal yang bergabung dengan organisasi tertentu itu jelas. Tadi saya contohkan ya, ada si Pepeng, pemuda pengkolan, yang akhirnya jadi letnan. Kenapa? Karena dia bergabung dengan organisasi tertentu. Apa misalnya organisasinya apa? TNI. Asalnya pengangguran, lantas sekarang dia jadi seorang sersan, ya, atau seorang letnan. Nah, itu karena dia bergabung dengan TNI. Organisasinya apa? TNI. Atau ada juga ormas ya, banyak tuh ormas di Indonesia, jangan tanya lah. Itu kan kebebasan berserikat, berkumpul dijamin oleh undang-undang, jadi mau bikin ormas apapun yang baru nggak ada masalah, bebas ya. Ini saluran mobilitas vertikal tadi saya sudah contohkan lewat apa, lewat angkatan bersenjata contohnya ya. Angkatan bersenjata tadi saya sudah contohkan si Pepeng, pemuda pengkolan yang jadi letnan tuh, kelihatan gagah kan fotonya tuh, lihat tuh bawa senjata begitu kan. Nah, kemudian lewat lembaga keagamaan, ya itu naik status sosialnya. Contohnya dari pemuda pengkolan yang asalnya pengangguran, kemudian dia lewat ke lembaga keagamaannya masuk ke pesantren, jadi santri, pulang-pulang jadi ustadz deh, ya kan, jadi kiai, dipanggil ustadz. Yang asalnya tukang nongkrong di pemuda pengkolan, pulang-pulang dia sudah menjadi ustadz. Karena apa? Karena sudah jadi alumni pesantren lewat lembaga keagamaan. Nah, teman-teman juga melakukan ini lewat lembaga pendidikan. Ya, berangkat ke Taiwan lulusan SMP, pulang-pulang nanti punya ijazah setara SMA lewat pakai C, PKBM, PPI Taiwan. Nah, itu kan mobilitas vertikal naik itu lewat lembaga pendidikan, ya, lewat PKBM. Itu contohnya. Kemudian lewat organisasi politik. Nah, kelihatan nih. Apalagi sekarang nih lagi rame pilkada nih bentar lagi. Ya. Partai-partai itu pada nyalonin lewat organisasi politik. Kau beruntung kepilih jadi bupati, jadi wali kota, jadi pejabat lah. Nah, itu lewat organisasi politik. Kemudian selain organisasi politik, lewat organisasi ekonomi. Organisasi ekonomi contohnya apa? Ya itulah lewat bisnis, lewat perusahaan. Ya, lewat perusahaan, lewat koperasi misalnya. Karena tadi alasannya alasan status ekonomi, ya lewat organisasi ekonomi lah. Misalnya di rumah pengangguran, di Jakarta jadi karyawan. Lewat karyawan apa? Jadi karyawan bank, jadi karyawan perusahaan asing apa. Nah, itu kan organisasi ekonomi bentuknya. Otomatis dia ada vertikalnya naik status sosialnya.
Yang berikutnya melalui organisasi keahlian. Contohnya apa? Contohnya ada yang namanya Ikatan Dokter Indonesia. Itu adalah organisasi keahlian. Persatuan Insinyur Indonesia. Kemudian ada Persatuan Engineer Indonesia dan seterusnya dan seterusnya. Itu organisasi keahlian. Ahli dokter, ahli engineer, ahli apa? Nah, ikatan organisasi ini ya otomatis akan meningkatkan status sosial. Ya. Nah, saluran lainnya misalnya lewat ormas. Contohnya ormas ada FPI ya, Front Pembela Islam. Ada macam-macam lah. Nah, ini kan lewat organisasi ya, organisasi politik, ekonomi, keahlian dan lain-lain. Organisasi politik misalnya partai politik nih jadi anggota dewan, misalnya lewat organisasi ekonomi itu lewat Koperasi Indonesia misalnya. Nah, itu adalah salah satu cara-cara yang bisa dipakai untuk saluran mobilitas vertikal. Ya, oke. Kalau tidak ada, kita juga harus tahu selain ada yang mendorong terjadinya mobilitas vertikal, ada juga yang menghalanginya. Apa yang menghalangi? Contoh, adanya perbedaan ras dan agama dalam kaitannya dengan status sosial. Contoh perbedaan ras dan agama dengan kaitannya status sosial. Ya, contoh dalam agama itu apa? Ya, agama Hindu lah. Kalau statusnya udah paling rendah ya rendah, nggak bisa naik kasta, ya kan? Kemudian adanya diskriminasi kelas. Jadi diskriminasi kelas ini terutama bisa kita contohkan kayak kasusnya apartheid ya. Tahu apartheid? Ya, itu kan suku sara tuh antara negro kulit hitam dengan kulit putih dipisahkan. Itu ada diskriminasi kelas. Kemudian apalagi yang menghalangi terjadinya mobilitas sosial itu karena adanya pengaruh sosialisasi yang kuat. Artinya dihalang-halangi bahwa dia mau mobilisasi itu ditahan terus oleh proses sosialisasi bahwa udahlah kamu ngapain sih pergi jauh-jauh kerja di sana, wong di sini aja masih bisa dapat makan. Itu kan sosialisasi yang kuat nih. Ketika teman-teman misalnya daftar, saya mau jadi TKI pergi ke Taiwan. Lantas ada sosialisasi nih. Oh, mau ke Taiwan ya ngapain kerja? Jadi apa? Jaga aman segala macam. Tetangga-tetangga pada ngomong. Diajak ngobrol atau teman-temannya akhirnya pada ngobrol. Mempengaruhi dengan cara sosialisasi bilangnya gimana? Ngapain kamu pergi jauh-jauh ke sana? Wong di sini juga bisa gitu kan. Ngapain cari makan ke negeri orang? Nggak, negeri sendiri juga bisa. Nah, akhirnya kan yang tadinya mau mobilitas sosial tuh yang udah siap-siap mau beli tiket akhirnya jadi ragu-ragu lagi. Padahal udah siap-siap mau bikin paspor karena dipengaruhi gitu jadi mikir-mikir lagi. Nah itu karena pengaruh sosialisasi yang kuat sehingga mobilitas sosialnya jadi terhalang. Kemudian yang berikutnya karena faktor kemiskinan. Jelas lah bahwa mobilitas itu butuh dana. Jadi kalau motifnya ekonomi ya akhirnya kan minta tolong agen dulu. Minta tolong agen tolong dong talangin dulu ya. Nanti dari situ dia baru bisa berangkat gitu karena miskin. Bisa karena kalau agennya nggak mau nalangin ongkos paspor dan tiket, mungkin dia tidak akan pernah jadi sampai ke Taiwan untuk mobilisasi gitu. Kenapa? Karena miskin. Seperti itu. Itu bisa menjadi penghalang terjadinya mobilitas sosial. Yang berikutnya adalah perbedaan jenis kelamin. Ya, ini bisa juga dihalangi. Kenapa? Karena contohnya aja. Zaman dulu, kalau namanya anak perempuan nggak boleh pergi jauh dari orang tua. Tapi kalau anak laki merantau nggak ada masalah. Tapi kalau anak perempuan pasti diomonginnya, ya jangan jauh-jauh lah. Ngapain sih anak perempuan pergi jauh-jauh? Ngapain sih anak perempuan merantau? Nah, ini perbedaan jenis kelamin. Ini bisa menghalangi proses mobilitas seperti itu. Nah, itulah yang mempengaruhi mobilitas sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial. Nah, tadi sudah disebutkan perubahan kondisi sosial.
Perubahan kondisi sosial, contohnya gimana? Contohnya negaranya lagi kacau, ada perang. Contohnya karena ada krisis ekonomi, itu bisa melakukan mobilitas sosial. Kemudian yang berikutnya ada ekspansi teritorial dan gerak penduduk. Nah, ini ekspansi teritorial artinya memperluas wilayah dan gerak penduduk. Tadi sudah dicontohkan, karena demografinya tidak rata antara Jawa dan luar Jawa, maka dilakukan transmigrasi. Itu kan contohnya. Maka dilakukan gerakan mobilisasi ini mempengaruhi ya. Kemudian yang berikutnya adalah pembatasan komunikasi, pembagian kerja, dan tingkat kelahiran yang berbeda. Ini bisa menghalangi atau mempengaruhi mobilitas sosial. Contohnya, kayak di Taiwan, angka kelahirannya kecil. Jadi, orang mikir, ngapain sih saya pergi jauh? Atau pembagian kerja, bahwa udahlah, kita susah senang ngumpul di sini. Nanti susah senang kita tanggung bareng-bareng. Pembagian kerja, akhirnya orang jadi ya udah kalau begitu nggak usah lah saya pergi atau nggak usah lah saya melakukan mobilitas. Nah, seperti itu. Faktor-faktor yang dikaitkan dengan mobilitas sosial apa? Ada ukuran keluarga, pendidikan, jenis kelamin, nomor urut, perkawinan, penundaan kepuasan, ras dan kesukuan, dan program pemerintah. Ini bisa dihubungkan atau dikaitkan ukuran keluarga. Keluarga besar dengan keluarga kecil pasti berbeda dong. Keluarga besar bilang semua anaknya merantau nggak apa-apa, yang penting satu di rumah. Tapi kalau ukuran keluarganya cuma 2, ya akhirnya cuma satu merantau, satu jagain, repot. Akhirnya dua-duanya suruh jaga, nggak usah pergi merantau. Nah, kemudian faktor pendidikan. Orang berpendidikan tinggi itu mobilitas sosialnya tinggi, ya. Mau pergi ke sana kemari mereka lebih gampang. Kalau orang yang pendidikannya rendah pasti kadang-kadang mikir-mikir, wah saya ke sana gimana ya, wah kalau ke sini gimana ya. Faktor pendidikan mempengaruhi mobilitas sosial. Kemudian jenis kelamin dan nomor urut dan keluarga. Tadi saya sudah contohkan. Ngapain sih anak perempuan pergi jauh-jauh? Atau kok anak bungsunya bukannya jagain orang tua? Atau anak ragil? Atau anak barep? Sing barep ngalah. Nah, jadi yang orang tua, anak tertua harus dekat sama orang tua. Sementara adik-adiknya boleh pergi. Nah, itu kan contoh bagaimana mobilitas sosial dikaitkan dengan nomor urut keluarga. Kemudian alat perkawinan, ini tadi udah dibahas, nggak ada masalah. Menunda kepuasan, maksudnya apa ya? Menunda kepuasan itu ya, udah sabar aja di sini, nanti juga di sini juga bisa sama. Itu kan begitu. Pengen gaji sama di Taiwan ya sabar, di sini juga nanti sama gajinya di Taiwan. Hanya nunggu dulu 3 tahun. Seperti itu. Itu menunda kepuasan kan. Kemudian faktor yang dikaitkan dengan mobilitas sosial yaitu program pemerintah, yaitu tadi lewat transmigrasi atau urbanisasi. Nah, seperti itu. Konsekuensi mobilitas sosial dalam suatu struktur sosial itu akan menimbulkan konflik antar kelas, konflik antar kelompok, konflik antar generasi, konflik status dan peranan. Nah, melalui ini maka diperlukan proses penyesuaian kembali. Nah, kalau ada proses penyesuaian kembali, ini akan membuat penyesuaian lah. Jadi struktur sosialnya juga nanti akan berubah. Oke, seperti itu. Kalau konflik sampai itu juga seperti itu ya Pak. Maksudnya gimana nih? Konflik itu kan bisa dilihat sebagai salah satu faktornya adalah faktor ras ya, antar suku. Atau bisa jadi karena kecemburuan sosial. Nah, jangan salah, ada yang disebut dengan kecemburuan sosial. Misalnya kayak di Papua juga kadang ada kecemburuan sosial bahwa penduduk perantau, kenapa sih penduduk perantau itu selalu lebih sukses dalam arti kata ekonominya, sementara penduduk asli kok gitu-gitu aja? Oh, ada jelasannya. Kenapa? Karena penduduk perantau itu pasti motivasinya tinggi, sehingga dia akan bekerja lebih keras. Seperti itu. Penghalang mobilitas sosial. Ya, betul. Karena ada konflik di daerah tujuan. Misal, kayak kita mau pergi ke Kalimantan, tiba-tiba di Kalimantan lagi ada ribut.
Masa kita mau pergi ke sana? Enggak kan, pasti cari aman. Nah, itu adalah konflik bisa menjadi penghambat terjadinya mobilitas sosial. Dan ini adalah tugasnya ya, ini tugas lagi biasa. Kerjakan secepatnya ya. Tugas contoh mobilitas sosial vertikal, mobilitas sosial horizontal, dan contoh dampak dari adanya mobilitas sosial pada masyarakat. Oke ya. Ada pertanyaan tidak? Waktunya sudah cukup belum? Ya, cukup lah, udah 1,5 jam ya. Udah 1,5 jam. Oke, ini udah 10:30. Yang mau ngantuk boleh siap-siap istirahat. Yang mau melanjutkan kerja silakan, jaga kesehatan. Yang mau begadang, yang mau tidur ya selamat tidur juga ya. Karena tapi jangan lupa tugasnya dikerjakan ya, tugasnya dikerjakan. Ya. Ya, itu saja pertemuan kita pada malam hari ini. Silahkan dikerjakan tugasnya, jangan lupa dikumpulkan. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taufan itu deket air crossing atau highway? Apaan? Taufan. Taufan itu apa? Daerah mana? Nggak tahu Taufan.